Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Anggraini dengan NIM 18591096 dari lokal PGMI 5C. Di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis membaca pada jenjang pendidikan SD atau MI. Yang pertama yaitu membaca teknik. Apa itu membaca teknik? Membaca teknik ialah suatu bentuk kegiatan membaca secara bersuara yang menitik beratkan pada ketepatan pelafalan atau pemenggalan jeda. Membaca teknik ini juga disebut dengan oral reading atau membaca nyaring. Manfaat utama membaca teknik yaitu untuk memudahkan siswa memahami isi bacaan. Untuk menerapkan membaca teknik ini, guru bisa memerintahkan siswa untuk membaca sebuah teks bacaan secara nyaring. Kemudian, berilah pertanyaan mengenai bacaan itu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Contohnya, silahkan anak-anak membaca teks tersebut secara nyaring. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan sekitar. Tentukan gagasan utama dari teks bacaan tersebut. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Teknik ini memerlukan pemahaman pembaca terhadap isi bacaan. Membaca dalam hati menitik beratkan pada kecepatan gerakan mata. Ada beberapa hal yang menyebabkan membaca dalam hati dikatakan cacat. Yang pertama, membaca dengan berbisik atau bergumam. Kedua, mulut yang bergerak-gerak atau berkomat-kamit. Ketiga, menggerakkan mata ke kiri atau ke kanan mengikuti barisan-barisan bacaan, atau menggunakan telunjuk, pensil, dan yang lainnya. Membaca dalam hati ini sangat tepat untuk diperkenalkan kepada siswa yang mulai mengenal huruf. Contoh penerapannya, silahkan kalian baca teks tersebut dalam hati. Setelah itu, tentukanlah gagasan utama dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca untuk memahami isi bacaan, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam bacaan tersebut. Tujuan membaca pemahaman adalah untuk memperoleh pemahaman secara detail dari teks bacaan. Langkah-langkah membaca pemahaman yang pertama, menentukan tujuan membaca. Kemudian, membaca secara menyeluruh isi bacaan dengan cermat. Ketiga, preview, artinya membaca selayang pandang. Keempat, mengemukakan kembali isi bacaan. Cara penerapan membaca pemahaman yaitu silakan kalian membaca teks berikut ini secara cermat. Kemudian, ceritakan kembali mengenai pengaruh lingkungan yang hijau secara detail. Yang keempat adalah membaca indah. Membaca indah adalah suatu keterampilan membaca yang mengutamakan keindahan berirama, menghayati, serta menjiwai isi bacaan. Tujuan membaca indah pada dasarnya agar siswa atau anak didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir atau membaca, serta terbiasa dalam belajar dan membaca apa yang diajarkan. Cara penerapannya, silahkan kalian membaca teks puisi tersebut. Pusing aku. Malam ini aku pusing sekali. Ibu guru memberiku tugas. Tugasnya membuat sebuah puisi. Tugas ini susah sekali. Dari teks puisi tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan dalam membaca. Yang kelima, membaca cepat. Membaca cepat adalah suatu teknik dalam membaca untuk bisa mendapatkan informasi dengan cara langsung ke masalah ataupun fakta yang dicari. Tujuan membaca cepat adalah untuk meminimalisir penggunaan waktu agar waktu dalam membaca relatif singkat
dan tetap mampu untuk memahami isi bacaan. Cara penerapannya, silahkan kalian membaca teks tersebut secara cepat. Dari teks tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Yang keenam yaitu membaca pustaka. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan membaca di luar jam pelajaran dalam bentuk penguasaan kelompok atau individu. Jenis membaca ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca siswa. Cara penerapannya, guru memberikan tugas kepada siswa secara individu untuk membaca sebuah teks bacaan di rumah. Hal itu diharapkan agar siswa bisa mengembangkan minat bacanya. Yang terakhir adalah membaca bahasa. Membaca ini ditekankan untuk memahami kebahasaan, bukan memahami isinya. Melalui membaca ini, siswa dapat berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, serta kalimat. Cara penerapannya, bacalah teks berikut ini. Dari teks tersebut, tentukan kosakata asing yang belum dimengerti artinya, kemudian carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.